إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, setelah menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang iman billah yang disebutkan termasuk iman kepada Allah adalah iman kepada sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Maka selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, bal yu'minuna bi anna Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan juga beriman, bahkan mereka ahli sunnah beriman bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun, dan dia Allah memiliki sifat sami' al-basir, maha mendengar dan maha melihat. Berkata Syekh Muhammad Khalil Harras, kalimat laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengannya, ini merupakan ayat yang muhkam, bukan ayat mutasyabihah, tetapi ayat yang muhkamatun, yang mantap maknanya, yang tegas maknanya, dari kitab Allah Al-Quran Azza wa Jal, ya dusturu ahli sunnah wal jamaah. Maka ayat ini merupakan prinsip dasar keyakinan ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah sifat. Kalau kita mau bertanya tentang bagaimana akidah ahli sunnah tentang sifat-sifat Allah, kita jawab bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah tentang sifat-sifat Allah adalah ayat ini. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ini dustur ahli sunnah wal jamaah. Di dalam bab sifat, barang siapa yang menghafal ayat ini, maka cukup baginya sebagai dalil, sebagai hujjah untuk menegaskan akidah yang lurus dan sekaligus membantah akidah-akidah sesat. Subhanallah. Satu ayat saja kita pegang, kita mengetahui jalan yang lurus, akidah yang benar, dan sekaligus kita mengetahui penyimpangan-penyimpangan aliran sesat. Ketika ada orang yang menolak sifat, kita katakan wa huwa as-sami'ul basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Allah memiliki sifat. Ketika ada orang yang menyamakan dengan makhluk, yakni aliran-aliran al-mumatsilin, golongan-golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk, kita jawab dengan kalimat laisa kamitslihi syai'. Kalau ada yang dengan alasan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, jadi Allah tidak memiliki sifat ini dan sifat itu, kita jawab
bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah menyatakan dirinya tidak sama dengan makhluk, tetapi Allah menetapkan sifat. Berarti barang siapa yang menyatakan dengan alasan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, kemudian menolak sifat, berarti dia dalam keadaan menyimpang. Karena Allah menyatakan dalam satu ayat bahwa dirinya tidak sama dengan makhluk, tapi sekaligus menetapkan sifat sami' dan menetapkan sifat basir. Berarti dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengumpulkan antara an-nafi wal isbat. Mengumpulkan dua perkara, penetapan dan peniadaan. Peniadaan kesamaan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, dan kemudian penetapan sifat wa huwa samiul basir. Berarti nafa an nafsihil matsal, Allah meniadakan dari dirinya kesamaan dengan makhluk, bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sepadan dengan makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama. Walam yakun lahu samia. Fa inna Allah azza wa jalla qad jama'a fiha baina an-nafi wal isbat. Wa athbata li nafsihi sami'an aw sam'an wa basara. Dan juga Allah menetapkan di dalam ayat ini bahwa Allah memiliki sifat sama' dan sifat basar, sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Fadalla hadza ala anna al-madhhab al-haqq laysa huwa nafyu as-sifat mutlaqan kama huwa sya'nul mu'attilah wala itsbatuha mutlaqan kama huwa sya'nul mumatsilah bal itsbatuha bila tamtsil. Berarti madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab al-haq, madhab yang hak dan benar, bukanlah penafian secara mutlak, menolak sifat secara mutlak, bukan pula penetapan secara mutlak, bukan peniadaan secara mutlak, bukan penetapan secara mutlak. Jadi kalau peniadaan secara mutlak salah, pokoknya tidak ada sifat-sifat Allah, keliru. Atau sebaliknya, pokoknya sifat-sifat Allah itu demikian dan demikian semuanya ada, dan kemudian kita mutlakkan tanpa ada keterangan. Mestinya ada keterangan. Sifat-sifat itu kita imani, tapi tidak sama dengan makhluk. Harus ada qaid namanya. Qaid itu syarat atau ikatan. Sehingga kalimat bahwa Allah memiliki sifat-sifat pendengaran dan penglihatan, jangan berhenti di situ. Jangan titik di situ. Kenapa? Nanti terkesan sama dengan makhluk. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat. Kita katakan Allah memiliki sifat mendengar dan memiliki sifat melihat, tetapi tidak sama dengan makhluk. Harus begitu. Ini namanya qaid, harus diikat. Demikian pula sebaliknya, kalau kita meniadakan kesamaan, Allah tidak sama dengan makhluknya. Jangan berhenti di situ. Jangan sampai kita mengatakan Allah tidak sama dengan makhluknya. Dipahami berarti tidak mendengar, tidak melihat, tidak berjalan, tidak turun ke langit dunia. Kita katakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat, tetapi sifatnya tidak sama dengan makhluknya. Jadi menyatakan tidak sama dengan makhluknya, tapi kita yakin bahwa Allah memiliki sifat. Kenapa harus demikian? Karena ada orang yang katanya berkeyakinan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, tetapi kemudian mereka menafikan sifat dengan keseluruhan, menolak seluruh sifat, seperti alirannya Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan adalah seorang mubtadi'un dhal, seorang tokoh sesat dan menyesatkan, yang orang ini menyatakan kalau Allah punya sifat berarti sama dengan makhluk punya sifat. Jadi supaya tidak sama dengan makhluk, kita katakan Allah tidak memiliki sifat. Allah tidak mendengar dan tidak pula tuli. Allah tidak melihat dan tidak pula buta. Allah tidak berbicara dan tidak pula bisu. Allah tidak ini dan tidak pula ini. Terus demikian seluruh sifat sampai pada ujungnya Allah tidak ada dan tidak ada. Gila Jahm. Laqad junna Jahmun idh yusammi ilahahu. Kata seorang A'rabi ketika mendengarkan ucapan Jahm seperti itu,
Sungguh laqad junna Jahm, telah junun, telah majnun. Laqad junna Jahmun id yusammi ilahahu, sungguh telah gila Jahm ketika menamakan Tuhannya, ketika menamakan Rabbnya dengan kalimat Maha mendengar tanpa pendengaran, Maha melihat tanpa penglihatan, Maha tinggi tanpa ketinggian. Karena menolak sifat, sehingga kalimat-kalimat dalam Quran diterima, tapi sifatnya ditolak. Nama diterima, sifat ditolak. Ini kan aneh. Betul kata A'rabi tadi, Arab gunung tadi lebih cerdas daripada Jahm bin Safwan. Laqad junna Jahmun, sungguh telah majnun Jahm. Namanya diterima, sifatnya ditolak. Jadi As-Sami' itu nama Allah, Maha mendengar, tapi Allah tidak punya pendengaran. Lah, terus bagaimana? Allah Basir tanpa basar. Allah Maha melihat tapi tanpa penglihatan. Allah tidak punya sifat melihat. Akhirnya Jahm kafir, keluar dari ajaran Islam, keluar dari akidah dasar kaum muslimin. Kenapa dia sesat? Karena dia menafikan kesamaan secara mutlak, kemudian tidak menyebutkan sifat-sifat Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi tidak sama pada sisi apapun, bahkan masalah sifat-sifat pun Allah tidak punya sifat. Karena Allah punya sifat nanti seperti makhluk, katanya begitu. Kita katakan wahai Jahm dan wahai aliran Jahmiyah, wahai orang-orang yang sesat, para penolak sifat, ingatlah ketika Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Ketika Allah berfirman tidak ada yang serupa dengannya, apakah titik sampai di situ atau ada kelanjutannya? Ada kelanjutannya, wa huwas samiul basir. Itu lanjutannya. Berarti kita katakan seperti apa yang Allah katakan dalam Quran. Allah tidak sama dengan makhluknya, tetapi Allah memiliki sifat-sifat. Allah tidak sama dengan makhluknya, tetapi Allah memiliki sifat sami', as-sam', basir, al-basar. Allah memiliki sifat Maha mendengar, Maha melihat, Maha tinggi, Maha mulia, dan sekian sifat-sifat lainnya yang tinggi dan mulia. Maka ikhwan fillah azakumullah, ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', bagaimana i'rabnya? Secara nahwu yang paling sahih dari i'rabnya, susunan tata bahasanya, annal kaf silatun zidat litta'kid, bahwasanya huruf kaf adalah merupakan silah dan disebutkan untuk ta'kid, penekanan. Laisa kamitslihi dikatakan dengan kaf yang maknanya seperti, mislihi juga maknanya seperti. Kenapa kok dua kali? Berarti kalau terjemahkan secara letterlek, tidaklah sama dan sepadan, atau tidaklah sama dan semisal. Untuk takkid namanya, penekanan. Seperti ucapan-ucapan orang Arab, laisa kamitslil fata Zuhairin khuluqun yuwazihi fil fadail. Tidaklah sama dengan pemuda-pemuda lainnya si Zuhair. Ini kalimatnya kamitslihi juga. Berarti kalimat kamitslihi sudah dipaham oleh orang-orang Arab, maknanya adalah penafian kesamaan. Bahwa tidak ada yang sama, berarti maknanya Allah Maha sendiri, la ilaha illahu. Tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada yang menyamainya dalam seluruh sifat-sifatnya. Kalaupun dikatakan mendengar, Allah Maha mendengar, sedangkan makhluk-makhluk ini pendengarannya sangat amat terbatas. Allah Maha melihat, sedangkan makhluk-makhluk penglihatannya sangat amat sungguh-sungguh terbatas. Karena terbatas sekali. Dia tidak bisa mendengar kecuali frekuensi tertentu. Apakah dari sekian sampai sekian saya tidak tahu. Disebut dan dipelajari oleh para ilmuwan. Kalau lebih tinggi dari frekuensi tersebut atau lebih rendah dari frekuensi tersebut, dia tidak bisa mendengar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan bisikan-bisikan hawa nafsu yang ada di dalam dadanya. Dan Allah mengetahui
tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang di dalam dada. Sehingga tidak sama. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Dan kita katakan pada seluruh sifat dengan ucapan seperti ini. Kemudian berkata pula Syekhul Islam selanjutnya, "Fala yunfuna anhu ma wasafa bihi nafsah, wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, wa la yukayyifuna wa la yumaththiluna sifatihi bi sifati khalqihi." Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, Firqatul Najiyah, Taifatul Mansurah, mereka menafikan, mereka tidak menafikan sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Dan tidak pula menyelewengkan kalimat-kalimatnya, tidak pula menyeret maknanya kepada makna-makna batil, tidak merubah dari tempat-tempatnya. Wala yulhiduna bi asma'illahi wa ayatihi, dan tidak menyelewengkan nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Wala yukayyifun, dan tidak pula bertanya tentang kaif, kayak apa atau seperti apa. Wala yumaththiluna sifatihi bi sifati khalqi, dan tidak menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah yang diambil dari prinsip dasar tadi. Prinsip dasar ayat Allah yang menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras bahwa kalimat ini merupakan rincian, syarah dari apa yang telah lewat secara global. Fa innahum idza kanu yu'minuna billah ala hadzal wajh, bahwa mereka Ahlu Sunnah kalau beriman kepada Allah dengan cara seperti itu, maka tentunya mereka tidak berani menolak sifat-sifat, tidak berani meniadakan sifat-sifat yang sudah tersebut dalam Quran. Nggak akan berani mereka. Setiap ada sifat yang disebut dalam Quran atau dalam hadis yang sahih, Ahlu Sunnah pasti akan mengatakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya karena itu dari sisi Rabb kami. Dan juga Ahlu Sunnah tidak akan yuharrifun, tidak akan mentahrif, menyelewengkan makna-makna kalimatnya kepada makna-makna lain, makna-makna batil, karena mereka merasa dan mereka sadar kalau mereka tidak melihat sendiri zat Allah. Mereka tahu bahwa panca indera mereka tidak mampu untuk mempelajari Allah tanpa Quran, tanpa Sunnah. Nggak mungkin. Maka sebatas apa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran dan sebatas apa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, itulah yang mereka yakini. Selebihnya mereka akan berkata wallahu a'lam, saya tidak tahu. Oh, ini maksudnya begini, saya tidak paham. Kecuali yang tersebut dalam Quran secara zahir, secara jelas. Wala yukayyifuna wala yumaththilun, dan mereka Ahlu Sunnah tidak akan mempertanyakan kayak apa, seperti apa, bagaimana terhadap sifat-sifat Allah. Mengapa demikian? Karena mereka tahu pula, sadar pula bahwa pertanyaan itu tidak akan terjawab. Kenapa tidak akan terjawab? Karena tidak ada yang pernah melihat Allah. Tidak ada yang pernah melihat zat Allah di muka bumi ini. Maka ikhwan fillah azakumullah, apa yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, maka itulah yang bisa kita ketahui. Selebihnya mau tanya sama siapa? Tangan Allah seperti apa sih? Kalau pertanyaan seperti ini, siapa yang akan jawab? Bagaimana penglihatannya Allah? Atau bagaimana istiwanya Allah di atas arasnya? Siapa yang akan menjawab? Kamu, saya, kita, dan seluruh manusia. Nggak ada yang melihat Allah. Ikhwan fillah azakumullah.
Berarti pertanyaan itu akan membuka pintu syaitan. Ketika ada orang yang mulai ngelamun dalam berpikir dengan kalimat-kalimat kayak apa ya Allah itu? Wajahnya bagaimana? Seperti apa? Kayak apa? Apa yang terjadi? Yang terjadi selalu syaitan datang kepadanya dan membisikkan, mungkin begini, mungkin begitu, jangan-jangan seperti ini, mungkin seperti itu jawaban syaitan. Akhirnya dia menggambarkan sendiri dengan kepalanya. Kalau Allah SWT Maha melihat, berarti begini matanya. Berarti ada silidernya. Berarti. Akhirnya muncul aliran Isa Bugis. Isa dari Bugis. Yang mengatakan bahwa Allah itu ada kesatuan antara cahaya putih dengan cahaya merah, dengan hitam yang memiliki frekuensi, memiliki kalimat-kalimat yang sama sekali tidak pantas disebutkan untuk Allah SWT. Dimensinya adalah tak terhingga, diukur dengan dimensi. Dan kemudian ini adalah begini dan begitu. La haula wa la quwwata illa billah. Ikhwani fillah azakumullah. Akibat dari pertanyaan kaif, sesatlah mereka. Sebagian setelah berpikir kayak apa ya, kemudian menentukan, oh mungkin begini. Pasti yang ditentukannya adalah apa yang pernah dia lihat, apa yang pernah dia dengar, apa yang pernah dia ketahui dari makhluk. Iya kan? Karena dia tidak punya wawasan kecuali apa yang dilihatnya di dunia ini. Maka jawabannya, oh mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Seperti cerita seseorang pada anaknya, pada anak didiknya, anak kecil. Yani bagaimana pendapatmu? Kalau ada seseorang dari kota besar yang maju datang ke pedalaman Irian sana, kemudian yang belum tahu apapun kecuali hutan, menceritakan, oh di sana di tempat kami ada kotak bisa bicara. Maksudnya radio. Terus pergi, orang itu pulang. Apa yang dipikirkan oleh si orang pedalaman ini yang belum pernah melihat kemajuan teknologi? Dia akan berpikir, kotak besi bisa bicara, berarti ada mulutnya. Kalau ada mulutnya, berarti makan. Mungkin seperti kuda ini, atau mungkin seperti ular ini, atau seperti burung ini yang berkicau. Mereka menggambarkannya apa yang dia lihat di hutan itu pasti kalah. Kalau dia menggambarkan, mungkinkah tepat? Tidak mungkin, karena tidak pernah dia lihat yang kotak seperti itu. Gambaran dia adalah binatang-binatang yang bersuara. Gajah bersuara seperti ini bersuara seperti itu. Berarti kalau ada kotak berbicara, mungkin ada paruhnya seperti burung. Atau mungkin ada mulutnya seperti binatang lain. Akhirnya ngawur. Itu baru perbedaan ilmu antara orang yang di kota dengan orang yang di desa atau orang yang di pedalaman. Apalagi perbedaan ilmu manusia yang sangat amat lemah dengan apa yang ada pada Allah yang amat tinggi, yang maha tinggi ilmunya. Bagaimana mungkin kita akan menggambarkan ketika Allah menerangkan bahwa dirinya di atas arasnya? Kayak apa ya? Mungkin seperti bayangannya mesti makhluk. Akibatnya muncullah dia menjadi orang yang sesat, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau turunnya turun seperti saya turun dari mimbar. Lihat daurnya, sesat akhirnya. Gara-gara apa? Ketika berpikir kayak apa turunnya Allah ke langit dunia? Ya turun seperti saya turun dari mimbar. Dijawab dengan tamtsil, dijawab dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Akibat pertanyaan kaif. Berarti pertanyaan kaif itu sebuah pintu. Yang kalau orang masuk ke pintu tersebut, masuk ke dalam kesesatan. Itu yang menjawab. Ada lagi yang tidak menjawab. Tapi sebaliknya menolak. Setelah berpikir, kayak apa ya? Kayak apa? Tangan Allah seperti apa? Wajah Allah seperti apa? Itu mungkin bukan tangan itu. Mungkin bukan wajah. Akibat mempertanyakan kaif. Kenapa memaksakan diri? Hati kita, pikiran kita terbatas.
Maka jangan memaksakan diri memikirkan zat Allah. Cukup dengan apa yang dikabarkan oleh Allah kita terima, selebihnya kita akui, saya tidak tahu. Selesai. Ini cara ahlu sunnah dalam mengimani sifat-sifat Allah. Wal mawadhi' jam mawadhi' wal murad biha al ma'ani allati yajib tanzilul kalam 'alayha. Sedangkan yuharrifuna al kalima an mawadhi'. Mawadhi' artinya tempat-tempat kalimat. Kalimat itu di dalam bahasa Arab kadang-kadang memiliki makna satu, kadang-kadang memiliki dua makna, kadang-kadang memiliki tiga makna atau lebih. Ini semua namanya mawadhi'. Tetapi kalau keluar dari makna-makna tersebut kepada makna lain, maka itulah yang dikatakan yuharrifunal kalimat an mawadhi', merubah kalimat dari tempatnya. Baik ketika kalimat istawa disebutkan, istawa ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau kita lihat dari bahasa Arab, apa kalimat istawa? Ada maknanya. Dari kalimat sawa, seimbang. Dari kalimat tetap di tempatnya, di atas sesuatu. Dari kalimat ini, dari kalimat ini, dari kalimat ini. Kalau kita urutkan di kamus manapun, kamus yang besar-besar sekalipun, kamus Bahrul Muhit atau kamus yang lainnya, silahkan. Apakah ada makna istawa adalah menguasai? Tidak ada. Tidak ada. Istawa itu menguasai. Tiba-tiba mereka mengatakan maksudnya istawa adalah menguasai. Jadi bukan Allah di atas arsy, bukan, tapi Allah menguasai arsy. Ini bukan tafsir, bukan pula makna, bukan pula terjemah. Ini namanya merubah kalimat dengan kalimat lain. Yuharrifuna al-kalimat an mawadhi', kalimat yang satu diganti kalimat lain. Apa yang mereka katakan kalimatnya? Istaula. Istawa, istaula. Kalau istawa diterangkan maksudnya adalah istaula, itu namanya mengganti kalimat dengan kalimat lain, menambah satu huruf dari kalimat yang hak. Kalimat yang hak adalah istawa, dia tambah satu huruf lam. Istawa menjadi istaula. Tambah lam satu. Maka kata para ulama, betapa miripnya lamul Mu'tazilah dengan nunul Yahud. Betapa miripnya lamnya Mu'tazilah, Jahmiyah dengan nunnya Yahudi. Apa nunnya Yahudi? Qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, mereka sebutkan hintah ditambah nun. Jahmiyah, Mu'tazilah ketika disebutkan dengan kalimat, dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka mengatakan innallaha 'alal 'arsy istaula. Ditambah lam. Oh, itu tafsir, bukan tafsir. Kalau tafsir tidak akan keluar dari makna-makna kalimat istawa. Kalau keluar dari makna istawa, namanya mengganti kalimat dengan kalimat lain. Seperti kalimat-kalimat yang lain atau sifat-sifat yang lain yang mereka tafsirkan dengan jauh sekali. Ikhwan fillah a'azakumullah. Disebutkan kalimat mawadhi' adalah tempat-tempat atau makna-makna kalimat tersebut. Li'annaha hiyal mutabadirah minhu 'inda al-itlaq. Karena ketika disebutkan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, maka langsung dipahami secara bahasa Arab. Karena Allah turunkan dengan bahasa Arab supaya kita paham. Fahum la ya'diluna bihi 'anha. Maka ahlu sunnah tidak keluar dari kaidah bahasa Arab. Tidak keluar dari pemahaman kalimat tadi secara wad'i. Secara wad'i artinya secara asal makna bahasa Arab. Kalau sudah dirubah kepada makna lain, sudah mengganti kalimat dengan kalimat lain. Wa amma qawluhu wa la yulhidun. Adapun ucapannya wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatih, dan mereka tidak melakukan ilhad. Disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, apa makna ilhad? Qala makna ilhad fi asma'ihi, tentang makna ilhad tentang nama-nama Allah,
adalah al-udul biha bihaqaiqiha wa ma'aniha 'anil haqq. Maknanya adalah menyimpang dari hakikat kalimat tersebut, menyimpang dari makna kalimat tersebut yang telah tetap dan kemudian berpindah kepada makna lain, itu ilhad namanya. Seperti ma'khudun minal mail, diambil dari kata-kata mail, kecenderungan atau penyimpangan. Sebagaimana ditunjukkan dalam kalimat lam, ha, dan dal. Ini kalau lihat di kamus, lihat di huruf lam, ha, dan dal. Faminhul lahad, yang diambil dari kalimat lam dan ha dan dal, diantaranya apa? Kalimat yang asal katanya lam, ha, dan dal. Lahad, liang lahat kata kita. Apa itu liang lahat? Kenapa disebut lahada? Karena huwa syiqqu janibil qabr, karena itu adalah syikh, satu lubang yang ada di pinggir kuburan. Lubang kuburan, di pinggirnya dikasih lubang sedikit, ada yang modelnya dimasukkan ke dalam, ke kanan atau ke kiri, atau di lebih dalam lagi, itu disebut lahad. Kenapa disebut lahad? Karena menyimpang, kuburannya di sini, tiba-tibanya di sini. Ya, menyimpang dari asalnya, dari lubangnya. Alladzi qad mala 'anil waqf wa minhul mulhid. Ada pula kalimat mulhid. Orang sesat disebut mulhid. Kenapa? Karena dia cenderung kepada selain kebenaran dan dia menyimpang dari jalan yang hak. Maka berarti ilhad adalah bisa dengan berbagai macam cara. Ilhad dalam masalah asma dan sifat, ilhad dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bisa dengan mengingkarinya, itu ilhad. Bisa juga mengingkarinya secara keseluruhan, bisa juga mengingkarinya sebagian maknanya. Menerima lafadznya, menolak maknanya. Jadi ada yang menolak sama sekali lafadz dan maknanya ditolak. Ada yang menerima lafadznya, menolak maknanya. Ada pula yang menerima lafadznya, maknanya diselewengkan kepada makna lain. Itu semua ilhad. Wa ikhrajuha 'anil haqqi bi ta'wilatil fasidah, menyimpangkan maknanya dengan takwil-takwil yang rusak. Imma bi ja'liha asma' li ba'dil mubtada'at, bisa jadi mereka menyebutnya dengan nama-nama yang mubtada', yang bid'ah. Ka ilhad ahli al-ittihad, seperti ilhadnya golongan wahdatul wujud. Mereka melakukan ilhad. Apa ilhadnya? Mereka meyakini tentang Allah dengan sifat-sifat yang bid'ah yang mereka bikin sendiri. Bahwa Allah itu menyatu dengan dirinya. Manunggaling Gusti Kaulo atau manunggaling Kaulo Gusti. Istilah mereka begitu. Ki aku menyatu dengan Allah. Allah ada dalam diriku dan aku adalah Allah. Kalimat aku adalah Allah itu menurut mereka itu adalah kemuliaan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi dari kedudukan aulia, para wali. Bayangkan. Padahal dalam Quran yang mengatakan ana rabbukumul a'la adalah Fir'aun. Manusia kafir taghut yang dicontohkan oleh Allah untuk pelajaran bagi semua manusia. Lihat Fir'aun yang Allah murkai, Allah tenggelamkan dan Allah ancam dengan azab. Yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Sedangkan aliran wahdatul wujud dengan keyakinan sesatnya menyatakan kalau manusia tingkatannya sudah tinggi, maka dirinya menyatu dengan Allah. Maka dia boleh saat itu menyatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan. Aku adalah Allah. Aku adalah ilah. Na'udzubillah min dzalik. Seperti seorang mulhid yang ada di Yaman, di Hadramut, yang namanya Ibn Hafir. Dia menyatakan di mimbar
di hadapan murid-muridnya, di hadapan masyarakatnya, di hadapan sekian banyak orang, mengatakan, aku rafa'tul arsya, aku yang mengangkat arsy, aku yang menurunkan, aku yang menciptakan langit, aku yang menghamparkan bumi, aku yang. Ini kan kalimat kufur, mengaku seperti Tuhan. Tapi hadirinnya, para mukallid-mukallidnya justru mengatakan beri, mabrur. Apa maknanya? Kenapa kok beri? Mubarak, mabrur. Yani selamat, engkau sekarang sudah menjadi wali dan sudah menyatu dengan Allah. Jadi itu adalah kebanggaan karena dia sudah menyatu dirinya dengan Allah, sehingga boleh mengatakan anallah, dan boleh menyatakan aku yang menciptakan langit dan bumi, aku yang mengangkat arsy, aku yang begini, aku yang begitu. Sehingga para ulama ketika mendengarkan kalimat ini memfatwakan bahwa dia kafir, keluar dari Islam. Tetapi justru pengikutnya mengatakan dia waliyun min awliyaillah. Itu akibat penyelewengan dalam asma dan sifat. Penyelewengan mereka dalam masalah asma dan sifat, kalau mereka tahu satu saja, dalam keadaan tidak diselewengkan maknanya, selamat mereka dari kekufuran seperti itu. Yaitu ayat Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Selesai. Oh, berarti Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Allah bukan menyatu dengan makhluknya. Allah tidak menyatu dengan alam semesta ini, tapi Allah 'alal 'arsy, Maha tinggi di atas arsy-Nya, di atas 7 lapis langit. Langit yang ada ini sejauh mata memandang adalah langit pertama baru. Dan masih ada lagi di atasnya 6 langit lagi, dan kemudian di atasnya lagi ada arsy, dan di atas arsy ada kursi, dan di atasnya lagi Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Kalau ini diyakini, selamat. Tidak mungkin nyatu dengan kamu, goblok. Tidak mungkin, mustahil. Allah menyatakan alal arsy istawa bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 7 kali dalam Al-Quran mengatakan demikian. Itu baru kalimat istawa alal arsy. Kalimat yang lainnya yang menunjukkan bahwa Allah Maha tinggi lebih banyak lagi, nggak terhitung jumlahnya. Apa nggak baca Quran ya bin Hafiz? Apa nggak baca Quran? Quran yang sering dibaca, ayat yang sering dibaca oleh imam-imam di mimbar-mimbar, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah, Rabb kamu yang Maha tinggi. Lah kamu rendah banget di dunia ini. Sama langit saja kalah kamu. Kamu di kolong langit rendah, Allah menyatu dengan kamu. La haula wala quwata illa billah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Berapa ayat yang menyatakan bahwa Allah Maha tinggi, Aliyul A'la, wa huwal Aliyul Azim, dan dia Maha tinggi dan Maha agung. Berapa ayat? Sekian puluh, sekian ratus ayat yang menyatakan Allah Maha tinggi. A'amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda. A'amintum man fis samaa'. Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit? Siapa yang di langit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di langit artinya di atas langit sana. Dan tafsiran kedua, di atas langit adalah di atas ketinggian. Fis sama artinya fis sumu, di ketinggian. Maka maknanya tetap bukan di dalam langit maknanya, tapi maknanya di ketinggian, Maha tinggi di atas langit Allah, di atas arsy-Nya, di atas kursinya. Kayak apa? Tidak tahu. Dan tidak diberitahu kita, maka kita katakan wallahu a'lam, karena kita tidak diberitahu. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah adil, sederhana. Apa yang disampaikan kita imani, yang tidak diberitahu jangan nebak-nebak. Selesai. Kita katakan dengan kejujuran bahwa saya tidak mengerti, saya tidak tahu, Allah tidak memberitahu, Rasulullah juga tidak memberitahu, bagaimana kita akan tahu? Tetapi yang sudah diberitahu dalam Quran dan Sunnah, kita yakin sampai mati.
Kita yakin seyakin-yakinnya apa yang disebutkan dalam Quran pasti benar, apa yang disebutkan dalam hadis pasti benar, hadis yang sahih. Sedangkan penyelewengan yang maknanya ditarik sana kemari, kita katakan saya tidak berani menarik ke sana kemari karena kita tidak tahu kayak apa Allah. Kok sok tahu maksudnya tangan itu begini, maksudnya istawa itu istawa. Apa kamu dapat wahyu sehingga kamu ngerti maknanya istawa itu istawa? Nabi aja nggak bilang begitu, sahabat murid Nabi nggak bilang begitu, tabi'in dan tabi'in tabi'in yang mereka mendapatkan dari salafnya, dari para sahabat, nggak mengatakan begitu. Kok tiba-tiba kamu mengatakan seperti itu? Dari mana? Apakah kamu nabi baru mendapatkan wahyu dari Allah? Kalau tidak, ucapkanlah seperti ucapan salaf. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina, tidak menyelewengkannya kepada makna-makna lain, enggak menariknya kepada makna yang di luar makna lafaz. Istawa jadi istawa itu keluar. Enggak ada kaitannya, enggak ada hubungannya secara lafaz, enggak ada hubungannya pula secara makna. Enggak ada hubungannya. Istawa, apa hubungannya? Secara makna enggak ada. Secara lafaznya juga enggak ada. Kalau tadi kita katakan amin teman fis sama, maknanya sumu, ada hubungan enggak? Ada, sama memang diambil dari sumu. Ada hubungan kalimat. Kalimatnya sama maknanya. Langit disebut sama karena ada di atas. Jadi maknanya sama apa artinya? Ketinggian. Jadi man bis sama artinya siapa yang di ketinggian sana, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istawa dengan istawa, apa kaitannya? Kalau istawa dengan istiwa mungkin sama. Ada kaitan kalimat. Tapi dengan istawa tidak ada sama sekali hubungannya. Itu namanya mengganti kalimat dengan kalimat lain. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, nasallahu salamu wal afiyah, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Keselamatan dalam pemahaman, keselamatan dalam akidah, agar kita betul-betul dibimbing oleh Allah di dalam akidah yang benar dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani dengan benar dan diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah dengan sebenar-benarnya sehingga kita tidak tersesat. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.